tema kita untuk pagi hari ini adalah tentang analisis sosial. Sedikit pengantar untuk materi kita. Jadi analisis sosial nanti tujuannya adalah bagaimana kita bisa memandang sosial, memandang masyarakat. Nah, dalam materi yang akan beliau sampaikan ini, dalam PowerPoint-nya nanti juga akan ada mengenai analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu adalah tentang strength, kemudian weakness, opportunist, kemudian threat. Nah, itu nanti bagaimana kita bisa membaca peluang, bisa membaca situasi dalam suatu organisasi untuk mencanangkan sebuah metode ataupun rencana untuk pengembangan organisasi ke depannya. Yang tentunya tujuannya adalah untuk efektivitas berjalannya suatu organisasi, sebagaimana visi dan misi yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian di samping ada materi tentang analisis sosial, nanti juga akan sedikit banyak disinggung mengenai materi resolusi konflik. Nah, tanpa memperpanjang waktu, mungkin akan langsung saya sambung kepada Mas Kafid. Halo Mas Kafid. Halo Mas Kafid. Halo. Suara saya masuk ya? Bagaimana kabarnya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi mungkin ngobrol. Padahal ini ya satu suara ya. Oke, begitu Mas Kapit mungkin bisa langsung disambung untuk materi analisis sosial dan resolusi konfliknya. Oke, monggo silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Pak Moderator yang terhormat, jajaran yang sudah disebutkan oleh moderator yang saya tahu kan itu kan cuma ketua umum Dimanya ya, Mas Bayu yang senantiasa sehat, dan teman-teman di Fakultas Fasih ya. Ini kemarin saya enggak tahu kenapa kok saya disuruh jadi materi sama Mas Tion ini. Ya saya insecure aja. Yang saya enggak sama sekali lah itu punya background terkait dengan hukum. Suruh ngisi di depan teman-teman hukum. Wah, ini bahaya kalau salah ngomong kan gitu. Makanya saya juga mempersiapkan beberapa materi yang memang diminta oleh Mas Tion kemarin, Mas Reza, terkait dengan materi analisis sosial dan resolusi konflik. Sebenarnya ini hal berbeda, tidak jauh beda maksud saya. Jadi analisis sosial itu cakupannya sangat luas, ya kan? Saya mulai dari situ, cakupannya sangat luas, dan kalau resolusi konflik ini yang membedakan, ini lebih spesifik pada pengentasan masalah dalam konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, analisis sosial tidak cuma mengatasi masalah, tapi juga memberikan kemungkinan. Kemarin materi sudah saya share di Mas Reza, mungkin bisa ditampilkan. Ya, siap. Teman-teman sebelumnya sudah pernah baca-baca terkait analisis sosial belum? Halo? Teman-teman beberapa sudah ya? Atau belum? Sama sekali? Atau baru pernah dengar kali ini? Baru dengar. Berapa kali pernah dengar? Pernah dengar. Ada yang baru dengar. Ini semester berapa rata-rata? Semester 4. Semester 4 ya. Oke. Saya kira enggak asing juga sih. Cuman pertanyaannya apa itu kan? Buat apa gitu? Analisis sosial yang misalnya kita analisis ya soal bagaimana kita mengolah data,
yaitu yang paling umum. Terkait dengan sosial ya cakupannya sangat luas, soal pendidikan juga sosial, hukum sosial, terkait dengan ekonomi juga sosial, terkait dengan keadilan juga sosial. Artinya apa sih yang dibahas di analisis sosial nanti di situ? Yang tadi Mas, nah, analisis sosial itu sebuah skema, artinya rentetan juga terkait dengan interaksi antar faktor. Faktor itu kan yang menyebabkan sesuatu kan, bukan aktor ya, berbeda. Antar faktor dalam rangka memecahkan masalah. Jadi kita melihat kemungkinan melalui data, ya kan? Kita mendapatkan data misalnya dalam satu masyarakat, ketika ada problem, ya data itu, faktor itu saling dihubungkan untuk menemukan masalah. Jadi tidak serta-merta dalam membuat saya sambungkan aja ya dengan resolusi konflik. Dalam memecahkan masalah tanpa menganalisa data-data yang ada. Artinya tidak sembrono gitu maksudnya. Apalagi terkait dengan kebijakan publik pemerintah. Nah, kemarin sedikit arahan yang diminta oleh Mas Reza terkait dengan materi ini adalah kaitannya kita bagaimana melihat kebijakan publik diterapkan di masyarakat. Apakah memang sepenuhnya bisa diterima atau enggak, dan bagaimana harusnya kebijakan publik itu dibuat. Kemudian pengertian yang lain juga upaya untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi sosial, relasi struktural, kultural, dan historis, sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang dihadapi. Artinya di dalam problem masyarakat atau di lingkungan sekitar kita aja lah ya, analisis sosial itu sebenarnya juga melihat tradisi, kultur, relasi struktural. Jadi kita melihat problem masyarakat itu bisa secara objektif. Objektif itu dimaknai sebagai bagaimana kita melihat realitas itu sesuai realitas, bukan pandangan subjektif. Nah, kalau politisi kan kebanyakan gitu ya, pandangan subjektif itu misalnya. Cuman bagaimana kita analisis sosial ini harus melihat keadaan sosialnya, keadaan masyarakatnya secara realitas, faktanya di lapangan. Nah, ini harus dipahami bukan given atau bukan pemberian. Artinya problem masyarakat itu terjadi karena beberapa faktor-faktor yang melingkupi dan terjadi di masyarakat gitu. Bukan given yang kemudian Tuhan menurunkan masalah gitu, enggak. Jadi bukan pemberian yang mutlak, tetapi memang ini dipengaruhi. Nah, makanya kemudian di dalamnya juga membedah atau memberi gambaran lengkap tentang relasi struktural. Sebenarnya ini yang berpengaruh itu siapa? Apakah masyarakat, kesadaran masyarakat yang menjadi kolektif itu pasti dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan publik misalnya. Nah, ini artinya pemerintah ikut terlibat kan seperti itu. Makanya kita juga menemukan nanti bagaimana kedalaman suatu problem. Apakah ini dipengaruhi oleh beberapa orang saja, atau dipengaruhi oleh pemerintah, atau dipengaruhi faktor yang lain. Kemudian juga sejarah, artinya apa yang kita lakukan sekarang atau kultur yang terjadi sekarang misalnya itu tidak lepas dari pengalaman sebelumnya gitu kan. Jadi kita misalnya saya tidak mau berteori sebenarnya, cuman contoh aja ya. Misalnya modernitas itu melahirkan kesenjangan gitu. Kita misalnya ada
polarisasi kaya miskin, sistem misalnya ekonomi tentang kapitalis itu pasti kalian tidak asing lah ya soal Marx. Nah, itu kan artinya dipengaruhi sejarah juga. Adanya modernitas itu membentuk masyarakat yang sekarang. Ya, kita rasakan sendirilah soal kesenjangannya, terkait dengan ketidakadilannya, terkait dengan kekeringan, kalau bahasa tasawuf ya kekeringan spiritualnya gitu. Itu mungkin next Mas. Halo, udah. Nah, lalu untuk apa? Ya ini untuk menciptakan suatu kemungkinan bagi persoalan masyarakat untuk menentukan strategi. Nah, makanya analisis sosial ini selain untuk membedah akar-akar problemnya, ya kan? Tadi kan terkait dengan kulturalnya, historisnya, gitu kan, relasi kuasanya. Nah, kemudian untuk apa, kan? Ya kita kan cenderung pada melakukan transformasi atau melakukan perubahan. Masa sih ada ketidakadilan misalnya. Kita melihat ketidakadilan kok diam saja kan tidak mungkin. Makanya apa upaya kita kan gitu. Ya melakukan sesuatu yaitu perubahan itu sendiri, transformasi. Nah, analisis sosial ini sebagai senjatanya kan gitu. Makanya ketika nanti mau melakukan perubahan kita harus menggali data dulu, baru nanti kemudian menentukan strateginya untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya yang disepakati oleh organisasi maupun komunitas. Itu tujuannya. Next Mas. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini kenapa penting kan gitu? Ya untuk mengidentifikasi permasalahan. Jadi melihat akar masalah itu tidak apa yang nampak kayak permukaan es itu. Jadi kita misalnya contoh enak lah, orang putus gitu ya, orang memiliki hubungan komitmen gitu misalnya, berpacaran atau bisa disebut seperti itu. Nah, kemudian putus, itu kan problem ya. Kita sepakat enggak? Putus itu problem. Enggak. Nah, misalnya kita putus itu problem ya, kita sepakati itu problem. Apa yang menjadikan problem? Selingkuh misalnya, mendua gitu kan. Nah, apakah kemudian kita serta-merta menjustifikasi problem putus itu hanya karena selingkuh? Saya kira tidak. Ada problem yang mendasar lagi. Jadi selingkuh itu seakan permukaan gunung es itu kan. Tetapi di dalamnya masih banyak segudang masalah. Mungkin perhatiannya kurang, gitu kan? Perhatiannya kurang. Mungkin dalam relasinya toksik, ya kan? Di dalam relasinya juga dingin, gitu kan? Tidak mencairkan suasana dan seterusnya. Nah ini layaknya seperti itu analisis sosial itu harus melihat lebih dalam, ya kan? Nah selain itu juga perlu untuk mendalami potensi. Kita konteksnya dalam organisasi kan, organisasi selalu memiliki tujuan pasti. Nah kemudian untuk mencapai tujuannya dalam manajemen organisasi itu kan pastinya memiliki strategi-strategi yang untuk mengefektifkan dan mengefisiensi waktu kan. Makanya analisis sosial ini untuk menentukan itu, melihat seberapa besar potensi yang dimiliki oleh organisasi, kemudian melihat tujuannya, mencapai tujuannya, selanjutnya juga mengidentifikasi problem-problem, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, ancaman. Kalau kata Mas Tian itu kan ada SWOT yang T itu kan treat, dengan ancaman.
Itu membangun prediksi berupa tindakan-tindakan untuk melakukan transformasi. Ya, ini kalau sudah ahli analisis sosial itu bisa disebut dukun politik kan gitu. Makanya ahli-ahli politik, pakar-pakar politik itu bisa memprediksi. Ya apa alatnya? Ya ini. Makanya jadi dukun rasionalisnya maksud saya akademisi yang bertindak sebagai dukun tapi dirasionalisasikan, ya itu pakar politik gitu. Dia bisa memprediksi ke depan gitu. Next Mas. Kurang lebih sama ya, tetapi intinya Ansos ini menjadi kegiatan sepanjang masa dalam kerja-kerja advokasi. Advokasi ini saya manai sebagai kita mahasiswa gitu kan, bisa disebut aktivis itu kan. Ini yang menjadikan kita beda, aktivis dan organisatoris kan. Saya membedakan dua hal itu. Terkait organisatoris ya mereka yang mampu mengorganisir dan lain-lain, tetapi aktivis itu concern pada satu kajian. Nantinya ketika kita sudah memiliki alat ini, ketika digunakan oleh para aktivis, ya wes, misalnya siapa namanya ketua YLBHI, Mbak Asfinawati itu kan, ya spesifik terkait tentang kasus-kasus hukum. Ya itu aktivis, dia tidak pernah menyinggol soal terkait dengan jarang juga pendidikan gitu. Tapi lebih banyak Mbak Asvin itu kan terkait dengan hukum, terkait dengan feminis gitu kan. Dia fokus satu kajian. Karena analisis sosial ini alat yang tidak ada tidak ada jangka waktunya. Merubah struktur masyarakat itu tidak semudah kita membalikkan tangan kan. Makanya ada banyak strategi misalnya untuk mempercepat perubahan sosial. Misalnya harus dibagi. Misalnya kita yang udah bagian lapangan, ada yang bagian birokrat, ya. Misalnya dua itu aja wes. Birokrat bagian yang menyusun draftnya, legal draftnya misalnya. Kemudian aktivis yang mendorong untuk menyegerakan rancangan undang-undangnya. Nah kemudian ini kan menjadi satu strategi tertentu untuk melakukan perubahan sosial. Tetapi kan tidak semudah itu. Kita membicarakan normatif, tetapi kan pada faktanya di lapangan itu tidak segampang itulah. Makanya ini bisa disebut kerja sepanjang masa. Kalau Cak Akal bilang dosen saya itu, ya aktivis itu sampai mati ya, untuk memperjuangkan hak-hak yang dibelanya. Next. Nah ini sebenarnya banyak metode ya. Ini hanya satu sebenarnya yang saya tampilkan. Ya, ini menurut saya yang paling agak sesuai gitu dengan saya gitu. Metode penelitian parsipatoris. Artinya kita melibatkan kita, misalnya kita sebagai anggota ya atau organisasi, kita melibatkan anggota kita untuk langsung terjun untuk memahami realitas. Itu tidak kita sebagai akademisi yang menara gading melihat dari atas saja menyorot yang bawah, enggak, tapi kita harus masuk dalam struktur masyarakat. Kita harus melebur dalam masyarakat, partisipatif berbagai pihak itu. Nah, kemudian membawa konsep perubahan struktur yang ketika nanti ditemukan di dalam masyarakat gitu kan, ada problem-problem di wilayah kekuasaan, relasi kekuasaan. Nah, maka harus segera diganti.
Nah, ini kita harus membawa konsep agar kemudian tidak disebut sebagai apa namanya? Separatis, enggak sih? Yang berusaha merusak apa namanya? Struktur yang mapan misalnya. Terus kemudian langsung nabrak gitu kan, kita bisa disebut bahaya itu, pemberontak. Makanya kita harus masuk pelan-pelan membawa konsep bagaimana kita merubah suatu masyarakat. Data sejarah itu yang saya sebutkan tadi. Artinya kita harus melihat, mencari data kenapa masyarakat, struktur masyarakatnya sekarang, milenial sekarang aja lah, semua pegang HP, ndak muda, ndak tua, anak-anak pun juga gitu kan. Ini apa? Sejarahnya seperti apa? Misalnya yang sebelumnya masyarakat terpencil atau daerah pegunungan itu juga sudah mulai semuanya megang HP. Padahal mereka apa namanya? Kebanyakan kan kegiatan mereka di lapangan, di pertanian, di wilayah agraria. Oleh ditinggal HP-an kan bingung ya. Nah, ini yang kemudian saya sebut legal drafting tadi. Bagaimana kita melakukan advokasi itu melalui justifikasi ilmiah. Jadi kita melakukan rencana-rencana yang jangka panjang kan. Dan itu semuanya harus dilakukan kontinu, terus menerus. Enggak sekali gitu. Makanya ini yang membedakan betul-betul organisasi dan aktivis yang terus menerus melakukan apa namanya perubahan, akan menganalisa sosial, akan menggunakan analisis sosial ini untuk ya demi terwujudnya tujuan. Kalau organisasi kan setiap periode itu pasti mengalami regenerasi kan. Nah, ini harus sesuaikan. Bagaimana dalam satu kepengurusan itu harus segera untuk merumuskan ya tujuan sudah ada, kemudian menentukan concern, ya kan? Menentukan concern. Apakah kemudian semua terkait yang ada di dalam sosial itu dibahas? Kan enggak juga. Kita harus punya concern. Kita menentukan satu kajian aja gitu. Itu menurutku lebih mengena gitu loh dalam satu kepengurusan. Kita kan pendek jangka panjangnya gitu loh. Next. Nah, ini tahapan. Jadi gambarannya seperti inilah. Terkait persiapan kita ya itu tadi melihat ke lapangan. Ya kan, melihat lapangan, kita misalnya menentukan wilayah itu desa pelosok kandang, ya kan, apa yang terjadi di desa pelosok kandang, problem-problem sosialnya apa, problem masyarakatnya seperti apa. Nah, ini kemudian pemilihan data kan. Nah, pemilihan data kita fokus saja milih misalnya bagian kebijakan publik di wilayah pelosok kandang itu seperti apa. Nah, pasti menemukan masalah kan? Saya kira enggak mungkin juga ada masalah. Itu. Seakan harus ada masalah. Enggak. Maksud saya sekecil apapun problem itu kan tetap dianggap masalah, dianggap problem. Nah, kemudian dalam penentuan masalah ini pasti juga mengandaikan adanya data-data kan. Kita harus survei, kita harus meneliti masyarakat, kita harus menentukan ini sebenarnya gini maksud saya. Dalam masalah kebijakan publik itu kan banyak nanti. Ada problem masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakannya, ada kebijakan yang bermasalah dengan tumpang tindih dengan kebijakan lain misalnya kalau ada. Terus nanti problem lagi soal politik di situ, di wilayah tersebut. Nah, ini
harus diprioritaskan. Kemudian kita harus menyelesaikan masalah yang mana dulu gitu loh, maksud saya. Ini diprioritaskan. Jadi mana yang benar-benar genting dan penting, ya kan? Jadi beda kan? Jadi mana yang genting dan penting, mana yang genting saja tapi tidak penting, terus mana yang penting tapi nggak genting, atau yo nggak genting yo nggak penting. Nah, ini salah satu analisa sosial juga. Tuh, agar masalahnya harus ditemukan, lalu melakukan tindakan. Setelah melakukan tindakan itu jangan berhenti. Ya wes, ditinggal bur. Ini problemnya. Ini banyak terjadi di KKN. Saya pengalaman gitu kan. Kita melakukan programnya banyak itu. Kemudian belum selesai kita tinggal. Kita waktunya sudah harus pulang. Nah, ini kan problem juga. Kita malah meninggalkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Makanya harus dievaluasi. Nah, apa yang kurang, apa yang tidak tercapai, kemudian harus direfleksikan. Kembali lagi dibahas ulang, apakah ini sudah terjadi perubahan sosial, transformasi ke arah yang lebih baik atau belum. Nah, itu makanya ini yang kemudian disebut sebagai aktivitas yang tanpa henti sepanjang masa. Next, Mas. Nah, ini misalnya di dalam konteks politik ya, pengaruh sosial, ekonomi, dan kebijakan terkait dengan kebijakan. Kita harus melihat konteks politiknya, struktur dan proses-prosesnya. Ini kerangka contoh aja. Ini contoh. Kita harus menentukan konteks politiknya, kemudian kita harus menggunakan media atau hubungannya, ya kan? Dan menemukan bukti faktanya. Next, ini lebih yang kemudian lebih. Nah, ini misalnya konteks politik dan pembuatan kebijakan, ya kan? Buktinya riset, pembelajaran dan pemikiran yang ditemukan melalui riset, maksud saya. Kemudian kita juga punya alat, media, advokasi dan jaringan, ya kan? Nah, ini ketiganya itu harus dihubungkan. Kemudian titik temunya antar konteks politik dan bukti itu harus dilakukan analisa kebijakan. Apakah rancangan undang-undang itu sudah nantinya akan sesuai diterapkan di masyarakat. Nah, sesuai atau tidaknya itu kan kita harus membawa bukti lapangan, riset lapangannya. Nah, logika hukum bukan logika hukum. Dalam menentukan kebijakan itu kan ada dari atas ke bawah, ada yang bawah dari ke atas gitu kalau tidak salah ya. Kalau saya salah diingatkan ya nanti. Nah, itu. Kemudian kita punya alat medianya. Nah, media ini dalam kegunaannya di wilayah riset, bukti-bukti yang ada, kita harus melakukan pertukaran informasi. Nah, ini soal validasi, sebenarnya iya enggak sih? Yang ditemukan di masyarakat itu iya benar seperti ini atau enggak? Nah, maka kemudian kalau sudah dibuktikan sudah valid gitu kan, baru melakukan proses kampanye dan lobby. Jadi tidak serta-merta kita mengadvokasi kemudian langsung ayo kita kampanye, kita demo. Enggak, harus ada analisanya dulu. Kebijakan publiknya seperti apa, risetnya yang ditemukan itu seperti apa, dipertemukan, dianalisa dulu. Kemudian kalau sudah ditemukan permasalahannya, baru dikonfirmasi lagi, enggak langsung. Dikonfirmasi lagi melalui informasi-informasi yang ada kan. Baru nanti melakukan lobby kampanye. Jadi tidak serta-merta, ada prosesnya. Jadi media ini tugas advokasi dengan pembuat kebijakan. Ini lobby. Jadi itu yang saya masukkan itu lobby, ada yang
mendekati birokrasi, kemudian ada yang melakukan kampanye dari bawah. Kemudian nanti bisa didorong bersama, itu kan akan lebih efektif saya kira. Tetapi kan tidak semudah itu proses lobby, apalagi dengan pembuat kebijakan. Wih, ngeri Pak. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sebenarnya kurang sedikit sih. Sampailah. Jangan gitu lah. Tadi mulai jam 10:30, mungkin ya untuk materi maksimal ya 10:30. Oke, 10:30. Nah, percepat aja lah. Next. Nah, ini beda ya. Analisis SWOT itu juga gini maksud saya. Analisis SWOT itu kebanyakan digunakan dalam internal. Nah, kalau yang tadi kerangka analisa yang tadi itu untuk eksternal, organisasi dengan misalnya pembuat kebijakan. Nah, tapi untuk menganalisa organisasi kita sendiri ya kita gunakan analisis SWOT. Jadi bisa combine itu analisis SWOT dan juga analisa yang tadi itu digunakan bareng. Itu bisa combine. Jadi analisis SWOT itu terkait tadi sudah disebutkan sama Mas Reza kan, strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, strength itu soal kekuatan kita. Sebenarnya kapasitas kita seberapa? Kuantitas kita banyak atau enggak? Kualitasnya seberapa? Itu soal strength. Nah, weakness yang pasif itu seberapa? Ya kan? Yang jadi kebalikannya gitulah. Opportunity itu faktor eksternalnya di organisasi. Kesempatan yang bisa kita lakukan itu apa? Jadi kemungkinan yang mungkin kita ambil untuk dijadikan program itu apa misalnya. Nah, kemudian ancamannya. Ancamannya itu banyak ya terkait apalagi misalnya organisasi-organisasi yang masih kecil itu kan, organisasi komunitas kecil itu pasti tantangannya kan ancamannya masih mendapat serangan dari yang sudah mapan, misalnya komunitas. Ada beberapa komunitas yang tipikalnya sama, gerakannya itu sama. Nah, yang baru ini pasti mendapatkan intervensi biasa. Itu saya kira sudah umum, cuman harusnya diantisipasi kan. Maka analisa SWOT dalam penggunaannya itu seperti itu. Jadi strength, opportunity, ya, jadinya SO, ya kan, mengembangkan suatu strategi yang di dalamnya memanfaatkan kekuatan kita untuk mencapai peluang, untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian weakness dengan opportunity, apa hubungannya? Ya, kemungkinannya itu bisa dibaca sendiri lah ya. Nanti soal praktek saya yakin kalian sudah di fase ini sudah gak perlu buka buku lah, saya kira sudah ranah praksis. Jadi sebenarnya saya juga mengulang gitu kan. Itu next saja. Nah, kita masuk di resolusi konflik. Ini saya akan hanya mencobakan sedikit saja, tapi nanti saya kasih bahan bacaan saja gitu ya, bahan bacaan, dan kita tonton video sebentar. Ada 2 video nanti 3 menitan. Jangan negatif. Next. Sebelum memahami resolusi konflik, kita harus paham konflik dulu. Ya kan? Konflik itu apa? Apakah cuma misalnya kita putus dengan pacar itu disebut konflik? Itu contoh kecil. Tetapi bagaimana kalau diperbesar lingkupannya itu di wilayah masyarakat?
apa konflik itu sebenarnya? Kalau John sebenarnya definisinya banyak, cuman saya mengambil John Galtung, yaitu conflict as a social system of actors with incompatibility between their states. Galtung memahami konflik sebagai sebuah proses dinamis. Artinya ada terkait di dalamnya itu soal struktur, sikap dan perilaku yang saling berubah dan kemudian faktor ini mempengaruhi. Nah, pasti mengalami gesekan kan? Ada kalanya struktur itu berbenturan dengan sikap masyarakat atau perilaku masyarakat, kan? Jadi ada lagi kalau soal basic need-nya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Struktur atau kebijakan publik itu tidak sesuai dengan basic need dari masyarakat itu, basis kebutuhannya. Nah, ini bisa jadi mengalami gesekan. Gini, satu contoh, misalnya jam malam, ya kan? Jadi apakah ini kebijakan dari itu kebijakan polisi atau kebijakan sih? Jam malam ini, Mas Reza? Jam malam ini kebijakan polisi atau kebijakan pemerintah daerah ya? Nah, apakah kemudian jam malam itu sudah sangat tepat atau paling alternatif lah untuk menekan COVID, ya kan? Kalau alasannya kan itu COVID, tetapi apakah sudah sangat efektif? Pada faktanya, pedagang kecil, asongan dan lain-lain juga melakukan pembelaan. Dia menolak kontra dengan keputusan itu. Nah, ini kiranya harus segera dilakukan advokasi. Ini kan juga konflik gitu maksud saya. Next. Nah, ini jenis-jenisnya konflik. Soal intrapribadi, ya, kadang kita sendiri, ya kan? Ini yang paling ranah kecil itu. Kita harus melakukan apa, tetapi peraturannya apa. Ini kan konflik kita, pribadi kita. Terus kemudian antar pribadi, misalnya saya sama Mas Reza berbeda pendapat, atau bukan pendapat sih, itu sudah wajar. Kita wataknya keras, Mas Reza wataknya pelembut. Lemah lembut gitu maksud saya. Nah, ini kan ketika melakukan sesuatu ini akan menjadi berbeda dalam menyikapi sesuatu itu. Makanya kalau tidak hati-hati itu kan gesekan. Apalagi misalnya kita melihat konflik-konflik Ambon, konflik-konflik Sampit, konflik, dan itu problem bangsa yang sangat menyakitkan sampai membunuh. Konflik agama atau konflik yang lain atau konflik Ambon, kalau tidak salah di video ada, nanti kita lihat bersama-sama. Itu hanya disebabkan oleh pertikaian 2 orang. Itu sudah melibatkan sampai 1 pulau. Ini kan berbeda. Apalagi yang kemarin yang baru di Sampit ya, kalau tidak salah. Sampit. Suku Madura membunuh perempuan suku apa kemarin? Madura sama apa Mas Reza? Singanyar itu lupa saya. Itu dia berpacaran gitu kan, berhubungan. Kalimantan, sukunya lupa. Nah, itu kan yang perempuan dibunuh. Nah, apa hukumannya? Suruh bayar kan? Suruh bayar berapa miliar gitu. Terus dan lagi kalau di jangka waktu, kalau tidak menepati dalam waktu itu, suku Madura yang ada di Kalimantan suruh pulang semua kan, diusir. Nah, ini kalau tidak berhati-hati, negara itu bahaya, itu pecah lagi misalnya. Kan itu kemungkinannya. Makanya resolusi konflik itu harus dilakukan
untuk mengantisipasi konflik itu juga akan lebih besar. Di sisi lain, resolusi konflik juga merupakan peace building. Kita juga membangun perdamaian. Ketika konflik sudah terjadi, apa yang kemudian kita lakukan? Ya, kita harus melakukan lobbying, ya kan? Kita sebagai aktor resolusi konflik maksud saya. Ya, kita harus melakukan pendamaian. Nah, itu intra kelompok juga kan, besar antar kelompok. Next. Nah, ini ada beberapa teori di bukunya nanti. Saya mengambil 2 saja, John Burton sama Lee Rush. Itu teori HNT, Human Need Theory, itu yang saya sebut tadi soal kebijakan publik yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Misalnya, kebanyakan ini soal keadilan sosial. Jadi di masyarakat itu menuntut keadilan karena kebijakan publik yang diterapkan itu dinilai tidak menerapkan prinsip keadilan itu. Nah, ini yang paling sering. Makanya masyarakat itu harus dipenuhi dulu. Apa? Kalau John Barton itu menyebutkan ada 10 kebutuhan manusia yang mendasar. Distributive justice, soal keadilan itu safety, keamanan, belongingness, love, self-esteem, sistem kedirian, soal pemenuhan diri, identitas kita, kultur yang aman, kebebasan dan partisipasi. Ini yang disebut sebagai kebutuhan dasar, basic need-nya ini harus dipenuhi dalam menentukan kebijakan misalnya. Nah, ini kalau kita menurut teorinya Barton. Berbeda dengan Lidera, itu namanya konflik transformation atau transformasi konflik. Jadi ketika ada konflik, jadi konflik itu penyelesaiannya melalui pendamaian atau membangun kedamaian. Kita mempertemukan tokohnya gitu kan, terus dilakukan lobbying, kita lakukan perubahan relasi, cara-cara berkomunikasi. Ini lebih pada mengkomunikasikan antar tokoh sih kalau saya, tapi jangkanya panjang. Yang namanya transformasi itu kan butuh waktu. Next. Nah, ini analisis konfliknya. Kita harus mengidentifikasi tipe konfliknya itu seperti apa. Apakah itu cuma tipe konflik laten atau apa ya istilahnya, saya lupa. Nanti di referensi saya kasih ada sumber konfliknya apa, akar-akar konfliknya itu apa, sebab dan akibat konflik. Ketika kayak tadilah yang suku Kalimantan itu dibunuh itu kan, sebabnya apa, akhirnya apa, akibatnya apa, kan ada. Nah, komponen dan aktor yang terlibat siapa yang terlibat? Pastinya kepala sukunya pasti, ya kan, pelakunya sebagai aktor. Terus siapa agen-agen resolusi konfliknya? Nah, kemudian menentukan levelnya. Ini levelnya itu parah atau enggak gitu. Ini bisa harus dilakukan secara cepat atau enggak. Ini soal prioritas. Saya